Al-Mabhasul Khamis, pembahasan yang kelima. Pembahasan yang pertama hadis, pembahasan yang kedua tengok sendiri, pembahasan yang ketiga pun juga saya tidak ingat, pembahasan yang keempat tadi baru saja kita masalahkan waktu kita berniat. Pembahasan yang kelima tempat kita berniat. Di mana niat kita tempatkan? Di kepala, di mulut, di kaki. Mahalluha, tempat niat itu adalah hati. Fi kulli mawdi'in. Sebab hakikat daripada niat itu adalah berkasat untuk melakukan sesuatu. Qila al-muqarinu lil fi'li, tidak penting khilafan yang seperti itu. Wal hasilu qala al-Baydawi, niat itu artinya ibaratun anin ji'atil qalbi nahwa ma yarahu muwafiqan min jalbi naf'in aw daf'i dharrin. Imbi'as, kebangkitan hati. Jadi dengan niat artinya imbi'as, sesuatu yang bangkit, sesuatu yang terkeluar, sesuatu yang nampak daripada hati dan perasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik untuk mendapatkan suatu kemanfaatan atau untuk mengelakkan diri daripada suatu kemudaratan sekarang atau di masa-masa yang menyusul. Walhasilu annahuna asla ini, di sini terdapat dua asal, dua kaidah. Satu, la yakfi talaffudzu bil lisani dunahu. Tidak cukup dengan dituturkan melalui mulut tanpa lintasan di dalam hati. Dunahu ay dunal qalbi. Yang kedua, la yushtaratu, tidak disyaratkan dengan niat hati talaffuz dengan lisan. Tidak cukup hanya dengan dilafazkan kalau hati tidak ikut serta. Yang kedua, tidak disyaratkan talaffuz kalau sudah kita niatkan di dalam hati. Amal awwalu, mana yang awal? Cukup dengan dilafazkan tanpa harus, tidak cukup dengan dilafazkan tanpa disertai oleh hati. Dengan bahasa yang lain, tidak sah kalau hanya sekedar diniatkan dengan mulut, sedangkan dengan hati kita tidak ikut serta. Yang pertama, timbul masalah. Ikhtalafal lisan wal qalbu fal ibratu bima fil qalbi. Apabila terdapat perbedaan antara mulut dengan hati, mana yang betul? Usalli fardal maghribi thalatha raka'atil mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dalam hati, sengaja aku melaksanakan sembahyang subuh 2 rakaat imam karena Allah Ta'ala. Yang mana yang betul? Yang dalam hati. Mulut niatnya maghrib, hati niatnya sembahyang subuh. Yang sah yang di dalam hati. Waktu takbir, nawaitu shalmaqatil an syahri Ramadan fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Niat sengaja aku puasa bulan Ramadan tahun 1424. Dalam hati sengaja aku melaksanakan sembahyang maghrib 3 rakaat. Mana yang sah? Yang dalam hati. Di sini masalah juga ala kulli hal. Sebab tadi yang kita bicarakan mengenai tempat kita berniat, tempatnya itu adalah dalam hati. Permasalahan timbul. Jadi yang lebih aneh itu kalau waktu sembahyang niatnya puasa. Waktu puasa niatnya sembahyang. Waktu berdiri baca tasyahud. Allahu Akbar. At-tahiyyatu lillah bil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Kata makmumnya di belakang. Allah, makmumnya juga terlalu pintar. Jelas-jelas imam salah, kenapa diaminkan? Sepatutnya tegur dengan subhanallah. Imam jelaskan membaca tasyahud waktu berdiri. 1. Lau nawa biqalbihil wudu. Niat di dalam hati adalah wudu, dengan lisannya tabarrud. Nawaitu tabarrud bi ghaslil wajhi wal yadaini war rasi war rijlain. Sahhal wudu wa aksuhu fala. Kalau niat dalam hati tabarrud, niat yang dituturkan wudu tidak sah. Wa kadza law nawa bi qalbi dhuhra. Niat dalam hati zuhur, mulutnya asar. Niat dalam hati haji, lisannya umrah, atau sebaliknya, sah apa yang diniatkan di dalam hati. Jelas? Qala, meletak dia di sini. Ini resiko sendiri ini. Wa minha in sabaqa lisanu ila lafzil yamini bila qasdin fala tanaqid. Minha in sabaqa lisanuhu ila lafzil yamini bila qasdin fala tanaqid.
apabila dengan lisan kita mengucapkan lafaz sumpah tanpa ada terlintas niat di dalam hati, hukumnya fala tanaqid. Saya dengar yang tak bunyi itu sini saja. Sementara dengan mic di sana katanya bunyi. Tak tahulah. Jadi kalau macam tu kita terus. Jadi yang kemarin yang beberapa kali itu, akhwat yang mengikuti dengar. Yang tak dengar hanya setakat kita di sini saja. Jadi kalau macam tu kita teruskan. Qala, kamera masih ada di sana. Masyaallah, akhwat tengok. Tengok yang senyum-senyum. Akhwat tengok tak yang mengantuk di sini? Syukurlah jadi akhwat. Kita yang ngantuk nampak kelihatan di sana. Sementara dengan akhwat yang makan-makan tu, yang di pojok tu sedang makan tu, oh tak nampak. Senanglah tak nampak. Yang makan, yang menguap, yang sedang berada di belakang tu simbang-simbang tu, masya-Allah tabarakallah. Qala wa minha in sabaqa lisanu ila lafzil yamin bila qasdin fala tanaqid. Wallahi ya akhi, musgada wallahi ana mbare. Maaf. Kita musyaib mbare. Ana wallahi kan orang Arab ngomongnya macam tu. Sekejap wallahi dah 20 bas. لا ده 30 والله انا شفت امبارح واحد اخذ 2 ب60 واحد ب30 بس والله ب30 Allah lah katanya wallahi ب20 astagfirullah. Apa yang dipertengkarkan? Yang dipertengkarkan tidak lebih daripada harga barang, satu kata 20, yang satu katakan 30. Jadi dalam keadaan seperti itu, sumpah yang diperkatakan mereka tadi itu sabaka ilaihi lisano, hati tidak berniat untuk sumpah, tapi mulut menuturkan sesuatu. Apakah wajib dia bayar kafaratul yamin? Tidak wajib. Wala yata'allaqu bihi kafaratun aw qasadal halifa ala syai'in fasabaka lisanu ila ghairi hadza fil halifi billah. Falau jara mislu dzalika fil ila, kalau berlaku dengan yang semacam itu pada ila. Ila artinya mengangkat sumpah untuk tidak bersetubuh dengan istri selama 4 bulan. Awit talaq awil itaq lam yata'allaq bihi syai'un batinan wa yudinu wa la yuqbalu fi zahir li ta'alluqi haqqil ghairi bihi. Apa maksudnya? Jadi kata dia pada waktu itu menuturkan lafaz ila anti alayya ka zahri umi tuzhar anti talikun, sementara hatinya sama sekali tidak memahami apa yang dia sebut, sepertinya berbicara tanpa menyadari diri. Tertuturkan lafaz talak, tertuturkan lafaz itaq memerdekakan hamba atau dengan ila secara zahir dengan yang berkenan itu bebas hukum. Lam yata'allaq bi syai'un batinan, secara batin mohon maaf, tapi secara zahir tetap pernyataannya tidak diterima. Ya akhi, itu kenapa masih berkumpul? Kemarin saya dengar kamu mengucapkan anti talik. Kemarin kamu sudah mencerai istri kamu. Jadi kata dia, mohon maaf Ustaz, saya memang pada waktu itu mengucapkan anti talik, tapi itu dalam waktu saya tidak sedar. Yang walaupun secara batin mungkin betul, tapi secara zahir tetap kita tindak. Tak boleh dia berkumpul dengan istrinya yang sudah dia ucapkan lafaz talak. Wastusnya mawadhi'u, dan dikecualikan beberapa tempat. Yuktafa fiha bil lafzi ala ra'yin dha'ifin, cukup dengan lafaz tanpa niat di dalam hati. Wa minha zakatu, ada pendapat mengatakan cukup dengan meniatkannya secara lafaz. Wa minha, dan diantaranya idza labba bi hajjin aw umratin, apabila dia bertalbiyah dengan haji dan umrah. Labbaik Allahumma bi hajjin, insyaallah nanti malam. Labbaik Allahumma bi umratin, ku perkenankan seruanmu ya Allah dengan haji, ku perkenankan seruanmu ya Allah dengan umrah. Ada pendapat mengatakan itu sudah memadai. Kalau supaya pasti akhwat kita dengar, itu kita boleh tahu dari mana? Tadi saya katakan sudah bunyi. Tadi saya katakan di sini saja yang tak ada bunyi, tapi di sana ada bunyi. Tapi macam mana kita boleh pasti? Takut kalau saya mulut saja bergerak macam tu, bunyi tak nampak. Apa tu Ustaz gerak-gerak macam tu? Bunyi tak ada. Masalah lagi. Alhamdulillah sudah ada bunyi. Malaysia sebut bernapas, bernapasnya. Petani sebut apa bernapas? Nyawa. Jadi
saya termasuk orang yang cepat kalau di waktu mengajar, apalagi kalau di waktu saya ceramah. Kalau orang mau catit dia tak boleh catit, jangan ketinggalan. Saya bukan seperti pensyarah, slow. Saya kalau cakap macam itu. Jadi kata salah seorang baba di sana, babalah, kata babalah, Ustaz itu kalau mengajar bila dia bernyawa. Saya peranjat juga bila saya bernyawa. Saya kata kalau tak ada nyawa mati lah. Tahunya bila bernyawa, bila tarik nafas, maksudnya bila mengambil nafas. Nyesakap tutut macam itu saja. Bila bernyawa. Sejak dulu lah. Sejak umur 4 bulan dalam perut ibu, nyawa datang. Qala tidak labbaik Allahumma bihajjin, tanpa niat yang terlintas di dalam hati, ada pendapat mengatakan itu sudah memadai. Wa minha idza ahrama mutlaqan nawaitul ihrama lillahi ta'ala, kemana saja kita arahkan itu terpulang kepada kita. Wa amal aslu tsani, apa yang kedua? Al aslul awal, tidak cukup kalau hanya sekedar diniatkan dengan mulut, harus disertakan dengan niat di dalam hati. Wal aslu tsani, apabila sudah diniatkan dalam hati, lafaz tidak perlu. Al aslu tsani ma la yushtaratu ma'al qalbi talaffuz, tidak disyaratkan talaffuz kalau memang sudah diniatkan dalam hati. Kemana mencari ke belakang, ada bacaannya di hadapan. Wa huwa annahu la yushtaratu ma'a niyyatil qalbi talaffuz fihi, fihi furu'un katsiratun minha kullul ibadat. Cukup dengan niat di dalam hati tanpa lafaz tidak mengapa. Wa minha idza ahya ardan, apabila kita menghidupkan bumi, itu maksudnya ardul mawat, tanah yang tidak dimiliki oleh kerajaan, yang tidak dimiliki oleh sesiapa. Kalau kita niatkan untuk kita hidupkan, kita jadikan masjid, fa innaha tasiru masjidan, maka dia akan menjadi masjid bimujarradin niyyati wa la yahtaju ila lafzin. Itu kalau tujuan untuk menghidupkannya sebagai masjid. Tapi kalau untuk mewakafkan tanah jadi masjid, itu harus lafaz dengan niat. Wa minha, agak sulit sedikit tapi boleh dipahami. Halafa, barang siapa bersumpah untuk tidak memberi salam kepada si Zaid, kemudian dia memberi salam kepada kaum yang kebetulan dengan si Zaid ada di dalam. Saya sudah bersumpah demi Allah Mustafa, saya tidak mau bagi kamu salam, saya kamu simbang dengan ente dan tidak akan memberi kamu salam. Waktu saya masuk situ, saat ketika dengan anda ada di sini bersama dengan kawan-kawan, di saat saya masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu bagaimana hukumnya? Apakah saya pelanggar sumpah sebab karena saya memberi salam dengan Mustafa atau tidak? Dan bagaimana kalau kebetulan di dalam hati pada satu saya mengucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian semuanya dalam hati saya, kecuali untuk Mustafa. Saya kecualikan dalam niat. Sallama ala qaumin huwa minhum wastasnahu binniyati, dan kita kecualikan dengan niat. Fa innahu la yahnas, dalam keadaan seperti itu dia tidak pelanggar sumpah. Sebab boleh saja dengan yang semacam itu kita kecualikan dengan niat. Bikhilafi man khalafat, lain halnya kalau dengan seseorang yang bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya, untuk tidak berkumpul dengannya. Padahal ala qaumin, terus dia masuk kepada kumpulan sahabat, kumpulan kawan-kawan yang kebetulan dia berada di dalam, terus kita kecualikan. Aku masuk ke ruangan ini untuk bertemu kawan-kawan kecuali dengan Mustafa. Pengecualian yang semacam itu tidak ada artinya. Wa qaraja'an hadzal asli suwarun. Kaidah kita tadi yang kita kaidahkan banyak misal-misalnya, tapi kita misalkan secara global saja, secara jumlah saja. Semua jenis ibadah niatnya dalam hati. Sembahyang, puasa, zakat, tayamum, wudu, dan semua masalah yang kita bicarakan tentu hari. Terkecuali daripada kaidah kita di atas, la yusatu ma'aniyatil qalbi talaffuz, wa minha, di antara daripada masalah-masalah yang terkecualikan, al-ihramu. Ada pendapat dengan ihram, tidak cukup ihram hanya dengan niat dalam hati, harus disertakan dengan talbiyah. Labbaik Allahumma bihajjin, yang pertama niat dalam hati, dan kedua syarat harus dengan talbiyah. Wal asahu, menurut pendapat Imam Syafi'i,
annaha talbiyah itu la syartun wala wajibatun. Pendapat yang pertama, innahu la yan'aqidu bi mujarradin niyati hatta yulabbi. Tidak sah niat ihram kecuali dengan talbiyah. Wa fi akhar, pendapat yang kedua, yushtaratu talbiyatu. Ada pendapat yang berikutnya, harus dengan kita membawa kambing korban. Ada pendapat yang lain, inna talbiyata wajibatun. Talbiyah itu hukumnya wajib sebagaimana pendapat daripada ulama Malikiyah. La syartun lil in'iqad fa'alaihi damun, yang hanya berniat dengan mulut saja tapi tidak bertalbiyah. Yang berniat dengan hati tapi tidak bertalbiyah, menurut ulama Hanafiyah diwajibkan bayar dam. Yang mu'tamad, la syartun wala wajibah, bayan akhidul ihramu biduniha, sah ihram kita tanpa talbiyah. Wa minha nawan nadra awit talaqa biqalbihi wa lam yatalafat lam yanaqidin nadru wa la yata'attalaq. Itu apa? Alhamdulillah manusia ada perasaan tak? Alhamdulillah, seperti orang ramai juga. Tapi nampak seperti selalu laki-laki kamu tuh. Enggak, saya laki-laki sepenuhnya. Juara macam tuh. Waktu pergi di, coba tengok ya. Mana Kedah? Kedah. Lurus, kita menuju Labu Raya. Kiri pergi Citra. Pergi kanan, itu kemana tuh? Keluar dari Kepala Batas. Keluar daripada Bukit Pinang. Bukit Pinang. Bukit, Bukit Pinang. Yang utama lah Bukit Pinang. Keluar daripada Bukit Pinang, kan kalau dari Derang lurus, derek terus kona kanan. Kalau kita terus masuk terowongan, kalau kita kona kanan, ima kita akan pergi ke Lebu Raya. Ima kalau kita belok kiri ke Kepala Batas, ima dengan kita kona kanan. Kanan itu kemana? Bukit Tinggi. Oke, apa? Bukit Tinggi. Ima Bukit Tinggi atau Bukit Rendah? Insyaallah kita lepas daripada dua nama itu. Jadi waktu saya masuk ke Bukit Tinggi, pada situ ada syuting film. Apa sebut syuting film? Jadi mereka buat film di dalam itu. Entah kampung apa tak tahu. Jadi pada waktu itu dengan beberapa orang artis, dengan beberapa pelakon. Jadi pada waktu itu dengan suaminya, ini murtad, tak tahu apa-apa, saya tak senang dengan kamu. Istrinya mengamuk-ngamuk di atas. Kemudian dengan suami tak macam mana, diulang kembali 5-6 kali macam itu. Ya Allah, lebihnya jadi pelakon. Teriak tak jadi, sekali lagi tak jadi, sekali lagi tak jadi, sekali lagi tak jadi. Jadi tiap kali istrinya mengamuk-ngamuk. Bajunya, celananya, pakainya dilempar kanan, kena pergian, murtad. Tak boleh lagi duduk bersama dengan aku. Itu kata si perempuan. Suaminya diam saja, tak cakap-cakap. Nah, kalau putra dalam keadaan seperti itu, istri ngamuk-ngamuk. Kata si istri, kalau memang betul-betul laki-laki, kalau memang betul-betul jantan, kalau memang betul-betul keras pucuk, misalnya bukan kamu. Sebab kamu ketawa, kamu maaflah. Kalau memang betul-betul laki-laki, saya minta dicerai sekarang juga. Talak 1 sila, talak 2 iya, talak 3 lebih senang lagi, kata si istri. Jadi kata dia, aku cerai dengan talak 3, tapi dalam hatinya saja. Jatuh talak. Setelah kembali hati-hati, ini sendiwara nih. Tapi dalam hati yang sama hukum. Istrinya marah-marah, ngamuk. Sampai-sampai dia minta cerai dengan suaminya. Kalau memang betul laki-laki, kalau memang betul-betul jantan, kalau memang betul-betul sempurna, 100% saya minta cerai sekarang juga. Kata suaminya, ku jatuhkan talak 3, kata istri kamu. Tapi itu hanya lintasan dalam hati. Jatuh talak? Tidak jatuh. Harus niat dalam hati dengan lafaz melalui mulut. Nah ini kecuali kan terkecuali daripada kaidah. Kaidah kita tadi itu, kalau sudah kita niatkan dengan hati, sudah selesai. Di sini tidak. Hati dan harus dituturkan dengan mulut. Wah tengok, kawan-kawan mengeluh, Ustaz, ya Allah, saya punya tanah banyak. Macam mana Ustaz kita mau sembahyang saja sulit. Yang di situ sudah tak boleh lagi kita guna Ustaz. Yang di sini pun juga dewannya sempit. Yang di sana. Jadi dengan kita, kekurangan kita di sini Ustaz, kita tak ada surau, kita tak ada masjid. Kalau ada masjid kecil saja, tak ada masalah. Cukuplah dengan kita supaya kita boleh berjamaah tiap waktu di dalam masjid. Tapi yang jadi masalah sekarang,
sembahyang di situ halaman, sembahyang di rumah-rumah tak ada jamaah. Kita ingin berkumpul di tempat yang sama di dalam masjid. Jadi dalam hati saya, kebetulan saya ada tanah di samping sini, misalnya dalam hati saya wakafkan tanah yang ada di sini. Niat dalam hati saja tidak memadai. Harus dituturkan tanah yang ada di samping bangunan ini saya wakafkan untuk masjid. Selesai. Ishtara syatan biniyatil udhiyati awil ihda, ke tanah haram tidak sah kecuali kalau dengan dilafazkan. Ustaz, Masya Allah kambing, Masya Allah. Jadi diusap-usap kambing tadi itu, disapu-sapu kepalanya. Niatnya dalam hati, ini akan saya korbankan nanti. Masya Allah, dia ukur-ukur 1, 2. Wah. Nanti kalau saya naik hari akhirat kira-kira boleh tak kamu? Nampak tak kuat kamu nih. Oke, yang besar sedikit. Dia punya pahaman dengan hadis. Nabi kita bersabda, "Mafayakum." Nabi kita bersabda, "Bahayakum, mafayakum yaumul qiyamah." Jadi dengan korban-korban kamu itu akan menjadi tunggangan kamu nanti pada hari kiamat. Begitu yang disebutkan dalam hadis. Jadi dengan dia pun juga teringat ke sana. Dia tengok, jadi dengan kakinya pun dia goyang-goyang dulu. Kira-kira boleh lari, ini kencang lagi berapa kelajuannya nanti hari kiamat. Apakah boleh nanti takut kalau seandainya begitu bahwa kita sudah lumpuh misalnya, Masya Allah barakallah, tak boleh sampai ke seberang. Sampai yang tua, sampai ke seberang. Ada kita goyang kakinya, dia pun juga lumpuh. Astagfirullahaladzim. Jadi dalam hati kita, kambingnya akan saya korbankan. Niat dalam hati saja, tapi belum lafaz, tidak sah untuk kambing korban. Harus ada niat dan lafaz. Ba'adi alfin. Masalah, jual beli lagi. Tadi korban, jual beli lagi. Wa fil baladi nuqudun la ghaliba fiha. Faqatila wa nawaya naw'an lam yasih hatta yubayyinahu langsung. Apa kira-kira yang boleh dijual? Yang berharga lah mungkin. Jam yang salah. Ini boleh laku nih. Kalau saya lelang insyaallah laku. Ya, kalau sakar 10 ringgit Ustaz boleh lah. Kalau minta 100 pikir dulu. Oke, tak apa. Safa. Saya jual jam saya ini dengan kamu. Harga sudah saya tentukan dalam hati. Jadi kata Mustafa, saya beli jam Ustaz itu dengan pembayaran uang tunai. Dengan pembayarannya tunai. Jadi macam mana hukumnya? Kalau kami berdua sudah sepakat untuk menentukan mata uang. Kata saya jual jam tangan saya ini seharga 1.000. Jadi kata Mustafa, saya beli jam Ustaz seharga 1.000. Dia niatkan 1.000 ringgit, saya juga dalam hati niatkan 1.000 ringgit. Sah? Tidak sah. Kalau dengan di Malaysia berlaku beberapa jenis mata uang. Harus kita sebutkan 1.000 apanya? 1.000 rupiah? Oh, 1.000 rupiah. Senang sungguh kamu beli 1.000 rupiah. 1.000 rupiah itu hanya setakat 5 kupang saja. Setakat setengah pon, setengah ringgit. Setengah ringgit. Kalau hanya setakat 1.000 rupiah. Ala kulli hal, kalau saya kata kita ini saja lebih senang. Misal yang berikutnya lebih jelas. Anda mau kawin dengan seseorang yang kebetulan dengan dia tadi itu 3 beradik. Yang satu terserah namanya. Mohon maaf akhwat ya, saya akan pilih 3 nama. Yang pertama nama Mesir, Nabila, Obaid. Yang ketiga Laila Tahir. Yang ketiga Suad Husni. Saya kenal dengan artis-artis. Kenal. Kenal nama. Tapi tengok tak pernah. Saya pernah tengok Asar Hakim. Waktu yang saya pergi ke sini itu, tahun yang lepas, sepesawat. Dia naik emas, saya juga naik emas sepesawat dengan Asar Hakim. Dari Kuala Lumpur menuju Mesir. Tahun yang lepas. Jadi yang kita masalahkan apa saja? Seseorang tadi itu punya 3 orang anak perempuan. Kebetulan dengan calon menantu duduk di hadapannya. Kata dia, kamu, saya kawinkan dengan salah seorang daripada anak saya dengan mas kawinnya 3.000 ringgit. Jadi kata dia, saya terima akad nikah salah seorang daripada anak tuan
dengan mas kawinnya 3.000 ringgit. Orang tua niatnya kepada Laila, sedangkan dengan dia pun juga niatnya kepada Laila. Memadai tak? Hah? Ini satu masalah. Saya masalah lain. Kebetulan di kampung kita tuh terdapat 5 orang yang bernama Fatimah. Yang secara kebetulan juga dia akan kawin dengan salah seorang daripada Fatimah. Jadi kata pengulu, siapa yang pengen kawinkan itu Tuan Imam, ah? Kata Tuan Imam, Safa, jangan Mustafa yang lain lah, Mustafa tak mau kawin nampaknya. Anda saya nikahkan dengan Fatimah, dengan mas kawinnya sekian. Kata dia, saya terima kawin dengan Fatimah, dengan mas kawinnya sekian. Maksud Tuan Imam, Fatimah yang dari, mohon maaf, Terengganu, maksud dia pun Fatimah daripada Terengganu. Sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Sebab masih mubham. Tapi kalau ternyata dengan dia disebutkan Fatimah tadi itu dengan nama lengkapnya Fatimah binti Haji Abdul Rahim bin Haji Abdul Ghafur bin Haji Abdul Qahar Al-Madani, misalnya dengan penghujungnya, oke, itu tidak akan tersamarkan. Nah, semacam itulah juga cerita dengan duit. Jadi kalau kebetulan dengan seseorang mengawinkan anaknya kepada kita sedangkan dia punya 3 orang anak, yang diniatkan salah satunya, yang kita niatkan pun juga salah satunya. Kalau seandainya dia katakan anakku, dengan dia sudah dia tentukan dengan salah satunya, tidak mengapa. Tapi kalau kata dia, ku kawinkan kamu dengan salah seorang daripada anakku, jadi kita kata, ku terima kawin, ku terima akad nikah salah seorang daripada anak Tuan Haji, akad nikahnya tidak sah. Sedangkan dia punya 3 orang anak. Yang pertama manis dalam sebuah nyanyian, lagu ini syahidnya nyanyian. Yang pertama manis, yang kedua cantik, yang ketiga budi pekertinya. 4 nyanyiannya, tahun 70-an. Seorang pemuda bermata telanjang, memiliki pacar. Oh, pacar, mata air, kekasih. Sampai 3 orang. Yang pertama cantik, yang kedua manis, yang ketiga baik, budi pekertinya serba salah semuanya. Kalau saya serba elok ketiga-tiganya. Kalau sudah cantik, menawan, baik budi pekertinya, hampir ketiga-tiganya. Kenapa jadi bingung? Yang itu cantik, yang itu manis, yang ketiga baik. Jadi saya pun tak boleh pilih. Akhirnya tak jadi kawin, itu salah itu. Penyanyian itu tak betul. Qala wa fi nadhirihi min al-khul'i yasihhu fil asahi. Jadi dalam khulu, kata dia, ku jatuhkan talak ke atas diri kamu dengan niat hatinya dengan uang 1.000 ringgit. Sedangkan si wanita itu juga dalam hatinya dengan uang 1.000 ringgit. Tidak sah. Pendapat yang mu'tamad sahih, li'annahu yughtafaru fihi ma la yughtafaru fil bai'i wa nadhirihi fi nikah. Tadi sudah kita masalahkan.